Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita coba bincang-bincang perihal mengapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan yang baik-baik. Sampai pada tahap makan pun itu harus yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Secara empiris kita bisa sama-sama lihat, bahkan dalam hukum sosial juga seperti itu. Orang akan dihargai, akan dihormati sejauh dia komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan. Dalam konteks yang secara real, soal mencari rezeki misalnya, mencuri jelas itu akan mengundang kebencian semua orang. Karena pada fitrahnya manusia tidak pernah suka dengan perilaku seperti itu. Bagaimana kalau korupsi? Jauh. Ini akan semakin mengundang kebencian yang sangat luas, bukan hanya pada sebuah komunitas, tapi sebuah bangsa dan negara, bahkan sejarah itu sendiri. Kenapa mencuri itu dibenci? Logikanya sangat sederhana, karena itu mengambil hak orang lain. Padahal orang lain dengan apa yang dimiliki itu bisa jadi dia bersusah payah, berjuang, sungguh-sungguh, bahkan dia tak kenal lelah untuk mendapatkan apa yang dia miliki itu. Sedangkan orang yang kemudian dia pemalas, dia tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, tiba-tiba datang dan mengambil. Persis seperti yang dilakukan oleh koruptor juga. Koruptor itu bedanya adalah dia punya pendidikan, dia punya jabatan, kemudian dia menggunakan cara-cara yang tidak disukai oleh manusia itu sendiri. Jika mencuri atau korupsi itu tidak disukai oleh manusia, maka sebenarnya ini juga sesuatu yang sifatnya Allah sangat membenci. Karena salah satu dimensi ya sunnatullah itu adalah dia melindungi hak-hak manusia itu secara adil. Itu konteks kenapa kita harus mendapatkan rezeki yang baik. Maka sebenarnya ketika Islam punya konsep harus makan yang halal, itu mendorong manusia, menyiapkan diri manusia untuk betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang dia konsumsi. Jadi bukan pada soal rasa, gengsi, reputasi, atau apapun. Tapi lebih pada konteks apakah yang dimakannya itu adalah sesuatu yang memang betul-betul hasil keringatnya atau justru dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau dari aspek ini sudah baik, cara mencari makannya itu sudah baik, maka ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap cara berpikir, perilaku, dan berpergaulan. Artinya adab di dalam pergaulan. Nah, bangsa Indonesia sebenarnya masalah utamanya adalah ini. Belum sepenuhnya menjadikan hal-hal yang baik sebagai jalan hidup. Akibatnya banyak ketidakbaikan terus terjadi. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, media massa, dari hari ke hari itu berita tidak baik itu banyak. Kenapa? Sumbernya bisa jadi karena memang satu, cara kita mendapatkan rezeki atau apa yang kita makan itu belum sepenuhnya baik, belum halalan thayyibah. Padahal ini adalah sebuah prinsip. Oleh karena itu, sahabat kalian yang berbahagia, kebahagiaan yang paling hakiki yang akan memberikan ketentraman itu adalah ketika kita betul-betul komitmen dengan keimanan kita, dengan kebaikan kita, sehingga kita tidak mencari kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan, bahwa tidak ada balasan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan melainkan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, orientasi hidup kita bagaimana di dalam Ramadan ini terus melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau saya misalnya ya bicara, ya nulis, maka setiap hari itulah yang saya lakukan sebagai upaya untuk mendekat dan meminta pertolongan kepada Allah. Kalau teman-teman misalnya ada keahlian di bidang videografi, desain, di bidang apalagi ya, yang banyak lah ya, kemudian kerelawanan, kesehatan, teruslah berdedikasi dengan sebaik-baiknya.
Jangan pernah ragu. Setiap kebaikan yang sahabat lakukan kepada siapapun, kapan dan dimanapun, Allah pasti catat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum ya tajiduhu min khairin. Pasti akan kamu dapatkan kebaikannya. Bahkan Allah mengatakan engkau akan diberikan balasan yang lebih baik. Inilah kunci yang sangat sederhana yang kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, insya Allah akan membawa kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.